Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Pak Fajar. Kali ini kita akan kembali melanjutkan bercerita tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq part yang kedua. Di part yang pertama kita sudah belajar sedikit tentang gelar As-Siddiq. Ya, As-Siddiq itu adalah artinya orang yang selalu membenarkan perkataan Nabi. Kenapa beliau mendapat gelar seperti itu? Karena Abu Bakar ini selalu menganggap benar apapun yang keluar dari mulut Nabi, karena beliau tahu bahwa Nabi adalah seorang utusan Allah dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bahkan ketika Nabi mengaku pergi Isra Mi'raj, ketika hampir semua orang meragukan perkataan Nabi yang bisa pergi Isra Mi'raj dalam satu malam, maka Abu Bakarlah orang yang meyakinkan orang-orang bahwa apa yang nggak mungkin bagi Allah. Kalau cuma dari Isra Mi'raj dalam semalam, ya Allah pasti bisa lah, karena dia ini nabi, bukan sembarang orang. Oke, kita lanjut ke part 2-nya ya. Oke, pengisi suara dari video ini adalah saya sendiri, Pak Fajar. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah laki-laki yang banyak menangis. Tangisan Abu Bakar seringkali terjadi karena rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Suatu ketika Abu Bakar minta minum kepada Zaid bin Arqam, lalu dibawakanlah air dan madu untuk Abu Bakar. Ketika ia mau minum, tiba-tiba Abu Bakar menangis dengan tangisan yang sangat sedih, sampai-sampai membuat orang-orang di sekitar beliau ikut menangis karena saking sedihnya melihat Abu Bakar menangis. Setelah tenang, orang-orang di sekitar orang-orang di sekitar Abu Bakar, ini bukan Umar ya, kesalahan pengetikan, maaf ya. Jadi ketika Abu Bakar sudah selesai menangis, sudah tenang, orang-orang di sekitar Abu Bakar bertanya kepada Abu Bakar, "Apa yang membuatmu menangis?" Abu Bakar menjawab, "Aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seperti menolak sesuatu sambil berkata, 'Menjauhlah kamu dariku, menjauhlah kamu dariku.' Tapi aku tidak melihat siapapun di sana. Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku melihat engkau menolak sesuatu, tapi aku tidak melihat seorang pun.'" Ya, jadi Abu Bakar ini lagi cerita bahwa dia itu melihat Nabi seolah-olah menolak sesuatu gitu. Kata Nabi, "Menjauh kamu, menjauh dariku, aku nggak mau lihat kamu, pergi gitu." Kata Nabi kayak gitu, kira-kira seperti itu kata Nabi. Terus Abu Bakar ini bertanya, "Ya Rasulullah, aku ngelihat kamu menolak sesuatu, tapi aku nggak ngelihat apa-apa. Apa sih sebenarnya terjadi?" Rasulullah menjelaskan, "Dunia ini menampakkan dirinya padaku dengan segala isinya. Maka aku berkata padanya, 'Menjauhlah kamu dariku, menjauhlah kamu dariku.' Maka ia menjauh dan berkata, 'Demi Allah, bila kamu bisa lolos dariku, maka tidak ada seorang pun setelahmu yang bisa lolos dariku.'" Nah, ini dunia ngomong nih. Dunia datang bersolek gitu ya, dan secantik-cantiknya datang kepada Rasulullah, memperlihatkan tentang dirinya dan segala macam isinya, yang kalau Rasulullah mau, semua itu bisa jadi milik Rasulullah. Tapi Rasulullah tahu nih, dunia ini melalaikan dari mengingat Allah ya. Jangankan dunia dan seisinya, tentang dunia kerja aja udah melalaikan ya. Nih Bapak sendiri, Allah astagfirullahaladzim, Bapak sendiri nih ketika Bapak bekerja, seringkali Bapak tuh lupa ya. Seringkali itu ibadah tuh terbengkalai, kalaupun ibadah tuh nggak khusyuk, Masya Allah. Gara-gara apa tuh? Gara-gara nyari duit, gara-gara dunia. Itu dunia yang sedikit bisa membuat Bapak tuh kayak gitu. Mungkin ya kurangnya ilmu Bapak, kurangnya keilmuan Bapak ya, kurangannya keimanan Bapak. Semoga Allah menolong Bapak untuk memperbaiki itu semua. Tapi intinya ketika dunia ini menampakkan dirinya di hadapan Rasulullah menolak. Rasulullah nggak mau, bukan berarti Rasulullah nggak butuh sama harta, sama dunia butuh, tapi sekedarnya, yang tidak melalaikan, dijadikan dunia itu secukupnya. Ya ketika Rasulullah dijadikan harta itu cukup gitu ya, nggak berlebih-lebihan, nggak hidup untuk mencari harta, enggak. Tapi harta digunakan untuk hidup beribadah kepada Allah. Nah itu, bukannya hidup untuk mencari harta, tapi harta dijadikan untuk hidup dan beribadah kepada Allah. Itu tuh, beda ya.
Ketika kita hidup untuk mencari harta, maka apapun dilakukan, yang penting banyak harta. Tapi ketika kita menjadikan harta untuk hidup dan untuk beribadah kepada Allah, maka harta itu jadi tawanan kita, jadi bawahan kita. Kita butuh harta, kita mengendalikan harta, bukan harta yang mengendalikan kita gitu ya. Sekarang kan kayak kita yang dikendalikan oleh harta ya. Harta itu kita tuh pengen kerja lembur siang malam cari harta, nggak sholat, lupa ibadah, lupa orang tua, lupa sosialisasi sama tetangga, nyari duit aja, kayak dikerjain gitu, kayak dikerjain sama harta. Tapi ketika harta menjadi bawahan kita, menjadi pelayan kita, ketika harta menjadi alat bagi kita beribadah kepada Allah, maka harta itu pun bisa menjadi sumber pahala bagi kita gitu ya. Nah, makanya Rasulullah nih ketika dunia menampakkan dirinya dan isinya, selalu menolak, nggak mau sama harta. Kan tahu nih harta itu melalaikan, kalau kebanyakan, kalau berlebihan kan melalaikan. Ya terus si dunia ini bilang sama Rasulullah, oke, boleh nih, engkau boleh Muhammad, kamu boleh lolos dariku, tapi setelah kamu nih, umat kamu nih, sahabat-sahabat kamu nih, keturunan-keturunannya sampai akhir zaman pengikut kamu dan semua orang nggak akan ada yang lolos dariku. Wah, Masya Allah. Nah maka kata Umar, aku khawatir ia menimpaku. Umar khawatir bahwa ketika sahabatnya si Zaid ini bawain air dan madu, ini kan madu kan barang mahal ya, dulu tuh barang mahal gitu, barang mewah. Ketika Umar melihat madu dan air, khawatirnya, wah jangan-jangan aku udah berlebihan gitu, jangan-jangan aku udah kena sumpahnya si dunia tuh yang mengatakan gak akan lolos orang-orang setelah kamu dari aku, pasti aku akan merasuki mereka semua nih, aku akan melalaikan mereka semua. Nah Umar lagi, Abu Bakar, maaf ya, Abu Bakar khawatir bahwa gara-gara ngelihat madu, khawatir dia udah berlebihan dalam dunia. Nah, coba bandingkan sama kita ya. Kita udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya motor, masih kurang aja kayaknya ya. Masih belum cukup aja. Sedangkan Umar ngelihat madu, ya Allah, jangan-jangan saya ini udah berlebihan di dalam dunia, Masya Allah. Ya kenapa? Karena masih banyak rakyatnya itu, masih banyak orang-orang yang cuma bisa minum air putih. Setiap hari minum air putih, saya udah bisa minum madu. Aduh, jangan-jangan saya udah berlebihan nih. Wah, saking berimannya Umar, saking tawaduknya Umar, saking bagusnya nih keislamannya Umar lagi, maaf bukan Umar, Abu Bakar. Saking bagusnya nih keimanan Abu Bakar ya, maaf. Keimanan Abu Bakar, saking bagusnya Abu Bakar sampai-sampai ngelihat madu ngerasa berlebihan di dalam dunia. Masya Allah, betapa tawaduknya Abu Bakar ya. Di masa-masa akhir kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah berkhutbah yang isinya, sesungguhnya Allah memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dunia dengan apa yang ada di sisinya, maka hamba itu memilih apa yang ada di sisinya ya. Jadi Nabi itu bercerita gitu. Jadi Allah memberikan pilihan nih kepada seseorang, mau di dunia apa mau ke sisiku nih, atau mau ke akhirat gitu, di sisiku, mau ada di samping aku apa mau di dunia aja. Terus si hamba itu milih untuk berada di sisi Robnya, di sisi Allah. Maka Abu Bakar menangis. Mendengar khutbah itu, orang-orang heran melihat tangisan Abu Bakar. Belakangan barulah orang-orang tahu bahwa hamba yang diberi pilihan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya Rasulullah akan segera bertemu Allah. Barulah semua orang menangis. Artinya Rasulullah akan meninggal dunia. Ya, ketika Rasulullah menyampaikan itu, Abu Bakar udah langsung ngeh gitu, langsung tahu bahwa maksud Rasulullah adalah Rasulullah udah diberikan pilihan nih nanti, dan Rasulullah sudah memilih untuk berada di sisinya Allah. Berarti Rasulullah akan segera meninggal dunia. Dan inilah keistimewaan dari para nabi ya. Nabi itu ketika mau meninggal, semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua nabi ketika mereka hendak meninggal, mereka akan meninggal, maka malaikat itu akan bertanya, mau stay di sini, apa mau pulang kampung, apa mau pulang ke akhirat bertemu dengan Allah.
Ya, rata-rata di antara para nabi pasti memilih bertemu dengan Allah karena dunia itu ujian, bro. Dunia itu lelah, dunia itu capek, ya. Kita itu penuh dengan tanggung jawab selama hidup. Penuh tanggung jawab, tapi kalau udah mati ya udah bukan tanggung jawab kita lah. Bahkan tubuh kita mau dikubur kek, mau enggak kek, bukan tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab orang-orang yang hidup, ya kan? Kita sih udah lepas, terlepas semua urusan kecuali tiga. Ya, doa anak yang soleh, amal jariah itu ya, yang kayak hadis itu ya. Tiga hal itu, tapi selain itu semuanya udah terlepas, nggak ada tanggung jawab lagi, nggak ada beban. Kalau orang-orang yang beriman, wah, eh, akhirat itu, kematian itu adalah istirahat. Aduh, akhirnya kayak kita kerja seharian capek, terus akhirnya pulang. Wah, kayak oh alhamdulillah akhirnya bisa pulang. Nah, buat orang-orang beriman, hidup tuh capek, berat, banyak larangan. Larangan itu sesuatu yang sangat kita inginkan biasanya kan. Larangan itu, surga itu diliputi dengan hal-hal yang menyulitkan hati. Hal-hal yang dibenci oleh hati, itu surga. Sedangkan neraka itu diliputi dengan hal-hal yang disenangi oleh hati. Nahan-nahan keinginan tuh berat ya. Keinginan yang membawa dosa. Berat tuh nahannya tuh. Makanya capek. Hidup sebagai orang Islam itu capek. Tapi Allah menguatkan. Ya, orang Islam itu nggak minta hidup yang mudah. Tapi orang Islam itu meminta untuk Allah kuatkan. Sehingga sesulit apapun mampu kok, mampu. Orang Islam nggak minta kehidupan yang mudah. Tapi minta dikuatkan. Supaya sesulit apapun ujiannya kita mampu melewatinya. Ya, tentunya dengan pertolongan Allah, karena la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Intinya dari hadis ini bahwa Abu Bakar itu sangat jeli gitu ya, melihat tanda-tanda gitu, membaca makna dari suatu peristiwa ya. Jadi Abu Bakar tuh pandai. Jadi Abu Bakar tahu ketika Rasulullah sudah berkata bahwa ada hamba yang memilih bertemu dengan Allah daripada dunia. Artinya Rasulullah akan segera wafat. Rasulullah SAW bersabda, di antara orang-orang yang paling berjasa kepadaku pada persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku mengangkat seorang khalil selain Tuhanku, maka aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai khalil. Dari hadis ini kita bisa tahu seberapa besar pengorbanan Abu Bakar dalam membela Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai Nabi mengakui Abu Bakar sebagai orang yang paling berjasa. Bahkan seandainya khalil dari kalangan manusia seandainya ada khalil dari kalangan manusia yang boleh dipilih, tentunya Abu Bakar yang akan dipilih. Apa itu khalil? Khalil adalah kekasih. Ya, kekasih. Ada namanya Habib. Habib adalah orang yang dicintai. Sedangkan Khalil adalah kekasih, derajatnya lebih dari orang yang dicintai, kekasih itu. Dan untuk seorang nabi, Khalilnya itu adalah Allah, Tuhannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah atau kekasihnya Allah. Nah, Nabi Muhammad juga sama, kekasihnya Allah. Nah, terus Nabi Muhammad berkata, kalau aja aku boleh memilih kekasih dari kalangan manusia, artinya orang yang benar-benar selalu ada, yang benar-benar selalu mensupport, yang selalu mendukung dengan jiwa, harta, bahkan dengan nyawanya, yang berjasa banget gitu di dalam kehidupan Rasulullah, maka pasti Rasulullah akan memilih Abu Bakar sebagai khalil. Tapi karena nggak boleh, ya udah, jadi kan ya tetap aja Abu Bakar itu sebagai seorang sahabat. Tapi artinya Abu Bakar ini memiliki posisi yang mulia di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah ya. Jadi ada namanya sahabat kan. Kalau Abu Bakar itu kan seandainya boleh jadi khalil gitu kan, nggak boleh ya. Khalilnya Rasulullah itu adalah Allah. Terus sahabatnya Rasulullah adalah orang-orang yang hidup bersama Rasulullah dan beriman kepada risalah Nabi Muhammad sampai mereka meninggal dunia. Nah, itu namanya sahabat. Ada lagi namanya tabi'in. Terus ada lagi kata Rasulullah, aku rindu kepada ikhwan, kepada saudara-saudaraku. Terus kata para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara kamu? Nah, enggak, kalian bukan sahabat, kalian bukan saudara,
tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Nah, terus saudara-saudara engkau siapa ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku, tapi mereka tidak pernah melihatku. Itu orang-orang yang hidup setelahku, tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku, beriman kepada apa yang aku ajarkan, itu beriman kepada Allah dan apa yang Rasulullah melalui Rasulullah gitu, beriman, yang percaya kepada ajaran Rasulullah. Itulah kita nih sekarang nih, kita nih orang-orang Islam yang kata Rasulullah, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Berarti Rasulullah rindu sama kita nih. Rasulullah rindu sama kita dan Rasulullah pengen banget bertemu sama kita. Bagaimana caranya? Ya nanti kita itu ketika di akhirat kita akan dikumpulkan nih bersama nabi-nabi kita gitu ya. Orang Islam bersama orang umat Nabi Muhammad bersama umat Nabi Muhammad, Nabi Musa dengan Nabi Musa, Nabi Isa dengan Nabi Isa, Nabi Adam dengan Adam, dan seterusnya. Kita berkumpul bersama nabi-nabi kita. Terus ada ciri-ciri yang Rasulullah kan nggak pernah bertemu kita kan. Rasulullah nggak tahu tuh yang mana umatnya, yang mana bukan. Terus bagaimana cara Rasulullah mengenali kita? Orang-orang yang hidup setelah zamannya beliau gitu, yaitu katanya dari bekas wudu ya, bekas wudunya gitu. Jadi ketika kita wudu, ada kan namanya anggota wudu tuh yang dibasuh kena air. Nah, anggota wudu itu ketika di akhirat akan bercahaya dan Rasulullah akan mengenali nih umat-umatnya Nabi Muhammad dengan bekas-bekas cahaya pada tubuh anggota wudu. Wah, masya Allah. Makanya jangan malas wudu ya. Sering-sering wudu tuh kayak Bilal. Suatu ketika Bilal ditanya, ya Bilal, apa sih amalan kamu? Padahal kamu sekarang masih hidup, tapi suara kaki kamu kedengaran loh di surga. Wah, masya Allah. So, kata Bilal, ya nggak tahu, mungkin karena saya itu setelah saya selalu menjaga wudhu. Kapan saya batal, wudhu langsung wudhu lagi. Batal langsung wudhu lagi. Batal langsung wudhu lagi. Nah, karena kebiasaan ini, katanya jadi terdengar suara kaki Bilal di surga. Masya Allah kan, wudhu nih. Dan gara-gara wudhu ini nanti kita akan dikenali oleh Nabi Muhammad. Yang katanya Nabi Muhammad itu udah kangen banget sama kita. Aku rindu kepada saudara-saudaraku, katanya kan. Yaitu kita orang yang hidup setelah aku tapi beriman kepada apa yang aku bawa. Nah itu tuh kita nih. Kita gak pernah ketemu Rasulullah, tapi kita beriman dengan ajarannya Rasulullah. Kita percaya dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Ini kita nih saudara, kita nih yang dirindukan oleh Nabi Muhammad nih. Nah, makanya jangan sampai kita jadi orang-orang yang dihalangin nih ketemu Nabi. Nabi udah rindu sama kita mau ketemu dihalangin. Emang ada yang kayak gitu? Ada. Kapan terjadi seperti itu? Yaitu ada nih orang dari jauh melihat Nabi Muhammad melihat umatnya kan dari jauh. Umatnya juga melihat, wah itu tuh Nabi Muhammad di sana. Lalu umatnya, orang ini mendekat kepada Nabi, pengen berkumpul bersama Nabi. Terus kata malaikat, nggak boleh lewat. Karena kata Nabi, wahai malaikat, kenapa? Dia kan umatku, kenapa dia nggak boleh ketemu sama aku? Terus kata malaikat, wahai Muhammad, kamu nggak tahu nih apa yang dilakukan orang ini nih setelah kamu meninggal. Jadi orang itu orang Islam, tapi dia melakukan dosa-dosa yang besar gitu, dosa-dosa yang mungkin wallahu alam, dosa-dosa yang tidak terampuni mungkin kan, seperti syirik, ya nggak diampuni itu syirik. Kalau kalian mati dalam keadaan syirik atau menyekutukan Allah, maka tidak ada pengampunan untuk kalian. Ngeri ya, ngeri itu syirik tuh. Makanya jangan sampai kita bersinggungan dengan syirik. Apa tuh syirik? Ya mudahnya ketika kalian bersinggungan dengan dukun, dengan berhala, dengan mantra, penyihir, itu syirik tuh. Nggak boleh tuh. Kalian jauhi dah, jauh-jauh. Jangan sampai kalian berhubungan dengan yang kayak gitu-gitu. Ya itu tuh, ketika dia Islam, tapi ketika ketemu Nabi Muhammad nggak boleh sama malaikat. Karena kata malaikat, kamu nggak tahu nih dosa apa yang dilakukan oleh umatmu ini. Kamu mah baik banget sih Muhammad. Ngeliat orang Islam langsung pengen main tolong aja. Padahal dia nih Islamnya nggak bener gitu. Seolah-olah gitu bahasa kita ya. Jadi Nabi Muhammad, jadi ada orang yang nggak bisa ketemu Nabi Muhammad walaupun orang Islam karena dosa-dosa yang telah dilakukan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita bukan bagian dari orang-orang itu ya, amin. Oke, selanjutnya ketika Rasulullah SAW wafat, ada sekelompok orang Arab menolak membayar zakat. Para sahabat yang lain bingung apa yang harus dilakukan kepada orang-orang Arab ini, karena mereka tetap mengakui tauhid, namun mereka tidak mau membayar zakat.
Nah, dia tetap mengakui Allah dan Rasulnya, cuma saya nggak mau bayar zakat aja. Nah, kenapa kayak gitu? Karena Rasulullah udah meninggal kan. Tadinya mereka membayar zakat mungkin karena takut ya gitu ya sama Rasulullah. Rasulullah kan pemimpin paling berpengaruh kan, yang menguasai sepertiga dunia. Wow, masya Allah, Rasulullah tuh presiden ya. Kalau kata kita sih presidennya umat Islam kan, pemimpin tertinggi umat Islam. Orang-orang takut nggak bayar zakat tuh takut. Ketika Rasulullah meninggal, Asyik nggak mau bayar zakat, Rasulullahnya juga udah nggak ada. Jadi mereka mendustakan ajarannya Rasulullah. Padahal ajaran itu adalah bukan bukan ajaran selama Rasulullah hidup aja, tapi ajaran sampai akhir zaman. Para sahabat yang lain bingung. Oke, akhirnya Abu Bakar turun tangan langsung dan berkata, zakat adalah hak harta. Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang membedakan antara sholat dan zakat. Demi Allah, seandainya mereka tidak mau memberikan kepadaku seekor anak domba, padahal dulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah SAW, aku akan memerangi mereka. Wah, nih betapa tegasnya gitu ya Abu Bakar ketika menjadi khalifah. Ketika Nabi Muhammad wafat, artinya Abu Bakar jadi khalifah nih, jadi pengganti presiden kedua nih bagi umat Islam. Nah, Abu Bakar ini memerangi orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Karena zakat itu adalah kan rukun ya, rukun iman, 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 pergi haji jika mampu, ya kan? Nah, itu adalah rukun yang harus wajib dilakukan ketika mampu gitu ya. Wajib dilakukan bayar zakat. Tapi ada orang-orang yang mampu dan nggak mau. Karena ya mereka kemarin-kemarin bayar zakat melihat sosok Nabi aja. Sekarang sih Nabi udah nggak ada, saya nggak mau. Nah, Abu Bakar memerangi orang-orang ini. Ya, dengan tegas. Orang-orang yang menyelisihi agamanya Nabi Muhammad, menyelisihi perintahnya, langsung saya perangin kamu ya. Saya perangi. Udah nggak ada yang namanya tabayun-tabayun. Langsung kalau mereka secara nyata, secara jelas-jelas menentang ajarannya Nabi Muhammad, ya udah, kalau kamu tetap kayak gitu diperangi langsung. Betapa tegasnya gitu. Jadi nggak ada orang-orang yang dulu itu yang berani menye-menye gitu sama agama Islam. Nggak ada orang yang menganggap Islam itu sebelah mata. Jadi balik hukuman itu ada kemaslahatan yang banyak ya, kayak hukum potong tangan. Ada ya dalam Islam itu namanya hukum potong tangan bagi orang-orang yang mencuri. Ya. Ini kayaknya kejam sih, tapi efek dari hukuman ini itu pasti orang-orang takut untuk mencuri kan. Akan pikir 2 kali lah dia untuk mencuri. Orang dipotong tangannya siapa yang mau kan? Nggak ada yang mau, takut. Nah, karena ketakutan ini jadi orang-orang berpikir 2 kali untuk mencuri gitu. Kan nggak mau mencuri, mereka takut untuk mencuri. Tapi dan hukum ini juga nggak sembarangan. Mencuri sendal langsung potong tangan ya, enggak. Ada nisabnya, ada batas hartanya, ada batas kerugiannya gitu. Kalau kerugiannya sekian besarannya baru dipotong, atau ya banyaklah hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan hukuman ini. Tapi intinya ada, hukuman ini ada. Hukuman rajam, orang yang berzina dirajam, dipertontonkan di depan orang-orang, ditimpukin pakai batu sampai mati. Kejam ya kayaknya. Tapi kalau ini diberlakukan, ada nggak orang-orang yang berani berzina? Hah? Ada nggak ibu-ibu, orang tua yang nangis karena anaknya hamil di luar nikah? Ada nggak orang tua yang menderita karena anaknya aborsi lalu meninggal? Kalau anaknya gila gara-gara ditinggal sama pacarnya nggak mau tanggung jawab, ada nggak orang-orang yang seperti itu? Ya akan sangat berkurang tentunya dibandingkan dengan zaman sekarang nih, Masya Allah, di mana tingkat seks bebas itu tinggi, di mana pacaran itu melampaui batas, ketika banyak wanita-wanita yang hamil lalu tidak diurus, ditinggal gitu aja gitu ya. Ya banyak, kenapa? Karena lemahnya kontrol dari pemerintah, dari aturan tuh lemah. Ya coba kalau seandainya dipertontonkan kengerian itu ya. Kengerian itu dipertontonkan. Kengerian hukuman orang-orang yang berdosa. Pasti orang-orang berpikir 2 kali tuh untuk ngapain saya harus repot-repot menanggung dosa rajam itu. Kalau nikah aja gampang kok.
Ngapain saya harus repot-repot mencuri ya? Berdoa kepada Allah juga dikabulkan kok insya Allah ya. Jadi orang tuh lebih ketika dia takut berbuat dosa, ya nggak ada pilihan lain untuk orang-orang selain mencari pahala, selain melakukan hal-hal yang Allah sukai, ya kan? Makanya dikatakan di balik sebuah musibah itu, di balik sebuah hukuman ada kemaslahatan. Tentunya sebaik-baik hukuman adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, zakat adalah kata. Oke, selanjutnya Abu Bakar akan pasang badan ketika ada orang yang menentang Rasulullah. Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk membela agama ini, untuk membela Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Lalu bapakku memikul suatu beban yang kalau beban itu dibebankan kepada gunung-gunung, pasti gunung-gunung itu akan hancur. Wow, masya Allah. Ya, apa itu beban apa? Yaitu beban khalifah. Ya, jadi ketika tugas khalifah itu mau diturunkan gitu, mau dikasih kepada gunung nolak, dikasih kepada lautan gitu nolak, kepada batu nolak, kepada bumi nolak, nggak ada yang mau nerima. Tapi manusia nerima peran atau tanggung jawab sebagai khalifah. Makanya segala sesuatu Allah setting gitu kan untuk menjadi pelayan-pelayannya manusia. Untuk menjadi khalifah itu kan pemimpin. Jadi segala sesuatu di dunia ini Allah setting tuh manfaatnya ya untuk manusia, manfaatnya untuk melayani manusia, dan manusia itu ditugaskan untuk melayani Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, ini jadi ketika Rasulullah wafat, kata Aisyah, anaknya nih, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah, Siti Aisyah gitu ya. Ada Sitinya nggak sih ya? Namanya Siti Aisyah atau Aisyah ya? Aisyah kayaknya ya. Ketika Ummul Mukminin Aisyah berkata gitu, ketika Rasulullah wafat, ayahku nih memikul beban yang sangat berat, yang kalau beban ini ditempatkan di atas gunung, hancur tuh gunung. Wah, beban apa itu? Itu beban khalifah, beban pemimpin. Kalau zaman dulu berat jadi pemimpin. Orang-orang tuh lempar-lemparan. Kamu aja lah, kamu aja. Kenapa? Karena beratnya gitu ya. Menjadi pemimpin gak kayak sekarang. Sekarang rebutan jadi pemimpin. Kenapa? Karena enaknya jadi pemimpin coba. Kalau zamannya Umar ketika Abu Bakar, ketika zamannya Abu Bakar, orang yang jadi pemimpin itu ya, orang yang paling terakhir kenyang itu adalah pemimpinnya, khalifahnya, Abu Bakar. Menjadi orang yang terakhir kali kenyang ketika mendapat rezeki gitu. Jadi rakyat dulu biar kenyang, baru Abu Bakar. Dan akan menjadi orang yang paling pertama kelaparan ketika makanannya itu, rezeki itu tidak ada gitu. Ketika tidak ada makanan, yang menjadi orang pertama kali kelaparan adalah khalifahnya, pemimpinnya, nggak kayak sekarang. Pejabat adalah wakil rakyat, makanya rakyat pengen bahagia diwakilin deh. Rakyat pengen mobil diwakilin sama wakil rakyat, udah punya duluan mereka. Rakyat pengen rumah yang layak, udah diwakilin. Itulah wakil rakyat tuh zaman sekarang ya. Walaupun masih ada orang-orang yang memang betul-betul memperjuangkan kesejahteraan rakyat, betul-betul memperjuangkan hak-haknya rakyat. Tapi seperti yang kita tahu ya, tidak sedikit juga orang-orang yang dalam tanda kutip mewakili aja gitu. Rakyatnya pengen senang diwakilin, rakyatnya pengen makan enak diwakilin sama mereka. Mereka yang senang-senang, mereka yang makan enak ya. Semoga Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang amanah, yang bisa memuliakan kita gitu ya, di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Saat Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa kematiannya sudah dekat, ia memanggil putrinya untuk memberikan wasiat. Abu Bakar berkata, "Putriku, sesungguhnya kami diberi tugas untuk mengurusi perkara muslimin. Namun kami tidak mengambil 1 dinar atau 1 dirham pun." Wah, Masya Allah tuh. "Tetapi kami memakan makanan mereka yang keras di perut kita, memakai pakaian mereka yang kasar di tubuh kita,
tak tersisa sedikit pun dari harta fa'i kaum muslimin pada kita selain seorang hamba sahaya Habasyah, unta penyiram tanaman, dan sepotong kain. Bila aku mati, maka serahkanlah semua itu kepada Umar. Lihatlah unta penghasil susu yang susunya kita minum, wadah yang kita gunakan untuk mencelup makanan ke dalamnya, dan sepotong kain yang kita pakai, kita menggunakannya saat mengurusi kaum muslimin. Maka jika aku mati, serahkanlah itu semua kepada Umar. Nah, ini fasilitas-fasilitas kenegaraan gitu ya. Unta penyiram tanaman, unta penghasil susu, terus ada kain atau pakaian mungkin ya. Dan lainnya itu adalah fasilitas negara. Nah, jadi ketika Abu Bakar ketika Abu Bakar meninggal, Abu Bakar berpesan untuk dikembalikan kepada negara. Enggak jadi warisan, enggak jadi milik dia, enggak, tapi dikembalikan lagi kepada kepentingan negara karena ini adalah milik negara. Ketika Abu Bakar wafat, Aisyah melaksanakan wasiat dari bapaknya tersebut. Lalu ia mendatangi Umar untuk menyerahkan harta kaum muslimin yang ada pada mereka. Begitu Umar melihat, ia menangis dan berkata, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Bakar. Sungguh engkau telah melalahkan orang-orang yang datang sesudahmu." Ya. Jadi kata Umar kan setelah Abu Bakar lalu digantikan oleh Umar ya, khalifahnya ya. Nah, ketika Ummul Mukminin Aisyah memberikan barang-barang itu yang tadi kita sebutkan kepada Umar, ini dari Abu Bakar nih. Abu Bakar menangis tuh melihat itu. Terus kata Abu Bakar, "Semoga Allah merahmatimu. Kau tuh bikin orang-orang setelahmu capek." Artinya apa? Artinya kamu tuh terlalu bagus gitu menjadi seorang pemimpin. Kamu tuh sangat bagus sampai-sampai orang-orang setelah kamu itu akan capek, akan sulit menyaingi kamu gitu ya. Umar tuh dari dulu pengen banget menyaingi Abu Bakar gitu ya. Pernah suatu hari yang seperti pernah Bapak ceritakan ya, Umar itu datang ingin bersedekah, ya kan? Umar membawa setengah dari hartanya lalu berinfak diberikan kepada Nabi. Terus kata Nabi, "Apakah aku pengen menyaingi sedekahnya Abu Bakar?" katanya. Terus kata Nabi, "Ya nggak bisa karena Abu Bakar itu menyedekahkan seluruh hartanya." Ya, menurut Umar setengah harta itu udah the best banget. Ternyata Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya. Makanya kata Nabi kan tidak ada seorang yang lebih berjasa, yang lebih bermanfaat pada persahabatan dan hartanya selain Abu Bakar. Abu Bakar tuh jor-joran dalam membantu dakwahnya Nabi. Pelajaran yang kita dapat dari video kali ini. Yang pertama, belajar dari lembutnya hati Abu Bakar. Karena lembutnya hati Abu Bakar membuatnya menjadi sosok pria yang sering menangis. Tapi Abu Bakar tidak pernah menangisi perkara-perkara duniawi. Tangisannya selalu pecah ketika beliau teringat akan kekasihnya Muhammad SAW, ketika ia teringat dosa dan ketika ia teringat akan akhirat. Dari Abu Bakar juga kita belajar bahwa menangis bukan berarti tanda lemahnya seorang pria. Karena ternyata meskipun Abu Bakar mudah menangis, tapi beliau selalu menyertai Nabi Muhammad dalam banyak peperangan dan menjadi orang yang paling keras perlawanannya kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, belajar dari perilaku Nabi ketika Abu Bakar melihat beliau SAW berkata, "Menjauhlah kamu dariku." Nah, ternyata dari dulu dunia ini sifatnya memang suka memperlihatkan keindahannya kepada manusia, sehingga seringkali manusia tertipu oleh dunia. Makanya Rasulullah mengusir dunia dan isinya dari hadapan beliau, dan karena itu juga Umar menangis ketika teringat ancaman dunia kepada Nabi yang mengatakan, "Kamu bisa lolos, tapi tidak seorang pun setelah kamu yang bisa lolos dariku." Umar khawatir ia akan menjadi orang yang tertipu oleh dunia. Tuh, hati-hati tuh sama dunia ya. Jadi di dalam Islam itu ujian ada dua ya, yaitu ujian dengan kebahagiaan dan ujian dengan kesengsaraan. Ujian bahagia itu banyak harta, banyak anak gitu ya, punya rumah yang bagus, punya kendaraan, hidup kecukupan, itu ujian. Sama dengan orang yang miskin, susah, terus orang-orang yang sedih mulu hidupnya, itu juga ujian. Nah, diceritakan oleh ustadz-ustadz kita tuh mengatakan, bercerita bahwa di akhirat itu ada dua jalur nih
yang masuk surga. Ada dua jalur masuk surga, jalur bahagia dan jalur sengsara gitu ya. Ya orang ada yang masuk surga dalam keadaan yang di dunia itu kaya gitu ya, berkecukupan, tapi dia beriman nanti masuk surga. Tapi ada juga orang yang masuk surga dalam keadaan dia itu selalu bersabar, sedih, bersabar gitu dengan apa yang dialaminya di dunia, sehingga dia juga akhirnya masuk surga. Ketika di surga, orang-orang yang sabar itu diangkat derajatnya lebih tinggi gitu. Lebih tinggi di surga tuh kan ada tingkatan-tingkatannya gitu ya, ada tingkatan derajatnya. Dan orang-orang sabar ini ada satu tempat yang cuma bisa ditempati dengan pahala sabar. Nah, orang-orang yang hidup dalam kesusahan, mereka punya nih pahala sabar ini. Dan akhirnya mereka ditempatkan di tempat yang tinggi sekali di surga gitu. Terus orang-orang yang masuk surga lewat jalur kekayaan, lewat jalur kenyamanan gitu, mereka melihat sampai mendangakan kepalanya. Kata dia, ya Allah, betapa mulianya gitu orang yang bersabar. Terus mereka berkata kepada Allah, ya Allah, aku mau dong dihidupin lagi, dan tolong aku di setting gitu biar punya hidup yang menderita. Nggak apa-apa deh tubuh saya terpotong-potong seinci demi seinci, kecil-kecil, nggak apa-apa. Kalau saya tahu balasannya kayak gini, di surga itu tempatnya sebagus itu, saya nggak apa-apa deh jadi hidup susah, hidupkan saya lagi. Nah, tapi tidak ada kesempatan kedua gitu ya. Artinya apa? Artinya orang-orang yang bersabar, orang-orang yang selalu bersabar itu punya derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak menguasai ilmu sabar ini. Oke, yang ketiga, belajar dari kepekaan Abu Bakar ketika mendengar khutbah Rasulullah SAW. Ketika semua orang tidak memahami makna dari khutbah Rasul, maka Abu Bakar dengan kecerdasannya mampu memahami makna tersembunyi dari khutbah tersebut. Ia tahu bahwa Rasulullah SAW telah diberi pilihan dan Rasulullah memilih untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Karena memang salah satu keutamaan setiap nabi adalah ketika ajalnya tiba, mereka selalu diberi pilihan untuk tetap hidup atau bertemu dengan Allah Ta'ala. Yang keempat, belajar dari posisi Abu Bakar di sisi Rasulullah. Rasulullah berkata, karena besarnya jasa Abu Bakar dalam persahabatan dan harta, maka Rasulullah sangatlah menghargai dan mencintai karena Allah. Sebegitu besarnya penghargaan Rasulullah terhadap perjuangan dan pengorbanan Abu Bakar. Sampai-sampai jika Rasul boleh mengambil khalil atau kekasih dari kalangan manusia, pasti Rasul sudah menjadikan Abu Bakar sebagai khalilnya. Namun bagi seorang nabi, khalilnya hanyalah Tuhannya. Oke. Selanjutnya yang kelima, belajar dari perlakuan Abu Bakar terhadap orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Seperti yang kita semua tahu, zakat adalah salah satu rukun dalam agama Islam, bukan masalah khilafiyah atau masalah subhat yang belum jelas hukumnya. Zakat adalah hal yang diketahui oleh seluruh orang Islam sebagai hal yang wajib. Ketika ada orang yang menyimpang pemikirannya atau perbuatannya dengan rukun dari agama Islam, pemimpin yang benar akan mengerahkan seluruh daya dan upayanya untuk mengembalikan kesalahan itu kepada jalan yang benar. Belajar dari perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, bapakku memikul beban yang sangat berat. Begitu beratnya sampai-sampai kalau itu dibebankan kepada gunung, maka gunung akan hancur. Dari sinilah kita belajar bahwa menjadi pemimpin itu berat, mengurusi banyak orang itu berat, karena kita akan diminta pertanggungjawaban dari setiap orang yang kita pimpin. Yang ketujuh, belajar dari wasiatnya Abu Bakar. Ketika menjelang wafatnya, Abu Bakar memberikan wasiat kepada anaknya Aisyah radhiyallahu anha, yang dari wasiat itu kita tahu selama menjadi pegawai negeri, ya, dalam tanda kutip ya, pegawai negeri, Abu Bakar tidak mendapatkan keuntungan duniawi sekecil apapun, sedikit pun, kecuali apa yang sudah menjadi haknya, ya. Bahkan ketika menjelang pensiunnya, Abu Bakar hanya memiliki seorang hamba sahaya atau pembantu gitu ya, unta penyiram tanaman, unta penghasil susu, wadah susu, terus sepotong kain. Itu pun tidak menjadi warisan, melainkan dikembalikan kepada khalifah selanjutnya untuk keperluan umatnya. Jadi kita tahu nih, setelah bertahun-tahun mengabdi, ternyata Abu Bakar itu tidak mengambil keuntungan sepeser pun. Nggak kayak kita kali ya, yang dikit-dikit
nyari celah keuntungan, dikit-dikit nyari celah keuntungan, memperkaya diri gitu ya, menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Kalau Umar enggak, Umar lagi, Abu Bakar. Kalau Abu Bakar enggak, Abu Bakar selalu amanah, apa-apa yang urusan rakyat maka tidak akan pernah dia campur baurkan dengan yang menjadi urusan pribadi gitu ya. Makanya zaman dulu jadi pemimpin tuh banyak yang nggak mau gitu ya, banyak yang nggak mau jadi pemimpin. Mereka hanya orang-orang terbaik gitu, yang itu pun terpaksa karena memang nggak ada orang lebih baik dari dia, terpaksa jadi pemimpin. Dan mereka akan menjalani itu dengan sesuatu yang sangat berat gitu, sangat berat menjalaninya, nggak kayak sekarang. Sekarang sih jadi pemimpin rebutan. Kenapa? Karena banyaknya fasilitas, kemudahan hidup ketika kamu menjadi pemimpin. Yang terakhir, pelajaran terakhir dari video ini adalah kita belajar dari perkataan Umar terhadap Ummul Mukminin Aisyah ketika mengembalikan barang-barang yang digunakan Abu Bakar selama menjadi khalifah. Ketika itu Umar berkata, sungguh engkau telah melelahkan orang-orang yang datang sesudahmu. Artinya Abu Bakar telah membuat standar yang tinggi dengan tindakannya sebagai khalifah, sehingga orang-orang setelahnya akan merasa kelelahan untuk mengikuti Abu Bakar dalam memimpin sebagai khalifah. Karena sebegitu hebatnya Umar lagi. Karena sebegitu hebatnya Abu Bakar, ini salah ya. Karena sebegitu hebatnya Abu Bakar dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.